Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates dan langsung saja kita jelang informasi pasar saham domestik terkini dalam Market Check. IHSG pada pembukaan perdagangan di hari ini dibuka melemah di 0,24%, tepatnya di level 6.405. Dan 45 menit setelah perdagangan berlangsung, IHSG berhasil rebound tipis diapresiasi 0,02%, tepatnya di level 6.406. Pergerakan IHSG dan rupiah hari ini akan diwarnai sejumlah sentimen dari dalam maupun luar negeri. Dari domestik, investor mencermati perkembangan aksi demonstrasi di depan gedung DPR MPR. Aksi ini menjadi perhatian pasar karena investor akan melihat apakah demonstrasi berlangsung kondusif atau justru meningkatkan ketidakpastian politik dan mengganggu aktivitas ekonomi. Jika aksi berlangsung tertib, dampaknya diperkirakan lebih banyak berupa volatilitas jangka pendek, namun jika terjadi eskalasi, risiko capital outflow dan tekanan terhadap rupiah dapat meningkat. Dari domestik, sentimen lainnya datang dari Bank Indonesia. Pasar menanti pengumuman hasil uji kelayakan dan kepatutan calon gubernur dan jajaran Dewan Gubernur BI. Desri Damayanti dan Aida S. Budiman telah menjalani fit and proper test, sementara dua calon deputi gubernur BI, Solikin M. Juhro dan M. Anwar Bashori, akan menjalani uji kelayakan di hari ini. Dalam fit and proper test, Desri menegaskan BI Rate akan tetap menjadi salah satu instrumen utama dalam kebijakan moneter. Desri menyebut kebijakan BI Rate akan diarahkan secara preemptif dan forward-looking untuk menjaga stabilitas rupiah. Selain suku bunga, stabilitas rupiah akan diperkuat melalui intervensi dan operasi moneter yang menjaga kecukupan likuiditas. Diketahui BI Rate saat ini berada di posisi level 5,75%. Sementara itu, dari domestik, pasar juga mencermati risiko fiskal dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Fitch Ratings menilai asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027 masih realistis. Namun, Fitch mengingatkan risiko dari ketidakpastian geopolitik, kenaikan harga minyak, dan potensi kebijakan fiskal yang kurang disiplin akan membebani pasar. Beralih ke sentimen global, pasar masih mencermati perkembangan konflik Amerika Serikat dan Iran serta negosiasi terkait Selat Hormuz. Iran dan Oman masih merundingkan detail kesepakatan terkait Selat Hormuz, namun belum ada kesepakatan final. Harga minyak justru turun lebih dari 1,5% dan telah melemah selama 3 hari berturut-turut. Bagi Indonesia, harga minyak yang lebih rendah dapat memberikan sedikit ruang bagi rupiah, mengingat tekanan impor energi dapat berkurang. Berikutnya, perhatian pasar juga tertuju kepada Amerika Serikat. Data terbaru menunjukkan inflasi PCE Amerika Serikat pada Juli masih berada di level 3,7% secara tahunan. Angka ini lebih tinggi dari perkiraan pasar sebesar 3,6% dan masih jauh di atas target The Fed sebesar 2%. Berikutnya, perekonomian Amerika Serikat tumbuh pada tingkat tahunan sebesar 1,5% sepanjang kuartal 2 2026. Angka ini tidak berubah dari estimasi awal. Departemen Perdagangan Amerika melaporkan pertumbuhan ekonomi melambat dibandingkan kuartal pertama 2026 yang mencapai 2,1%. Dan dari pergerakan mata uang Garuda, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih melanjutkan pelemahan di pembukaan perdagangan hari ini. Rupiah terkoreksi 0,31% dan kurs dolar meningkat di kisaran 17.750 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat.